Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurfenda Andifa selaku Duta Berbakat Adres Matematika 2020. Di sini saya akan sedikit berbagi informasi mengenai bakat dan minat. Yang pertama, apa sih itu bakat dan apa itu minat? Bakat yaitu kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek dibandingkan orang lain, tetapi hasilnya justru lebih baik. Bakat merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir. Contohnya, seseorang yang berbakat melukis akan lebih cepat mengerjakan pekerjaan lukisannya dibandingkan orang yang kurang berbakat. Yang kedua, minat. Di sini saya mengambil dua pendapat. Pendapat yang pertama dari Hilgar dan Selam itu, minat adalah suatu proses yang tetap untuk memperhatikan dan memfokuskan diri pada sesuatu yang diminatinya dengan perasaan senang dan rasa puas. Yang kedua, minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut, dan kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pikiran tertentu. Ini pendapat dari Maprare dan Selam itu. Jadi, dapat disimpulkan, minat ialah suatu proses pengembangan dalam mencampurkan seluruh kemampuan yang ada untuk mengarahkan individu kepada suatu kegiatan yang diminatinya. Selanjutnya, apa saja faktor pendukung dari bakat dan minat individu seseorang? Ada dua faktor pendukung bakat dan minat. Yang pertama, faktor intern atau faktor yang berasal dari dalam individu itu sendiri, seperti motivasi dan potensi yang dimiliki sejak lahir. Contohnya adalah seorang anak yang ber-IQ tinggi yang mendapatkan nilai yang baik. Yang kedua, faktor ekstern atau faktor yang berasal dari luar seperti faktor lingkungan, ekonomi, dan keluarga. Contohnya adalah orang yang didukung secara penuh oleh orang tua dan memiliki uang cukup untuk mengembangkan bakatnya. Hal ini akan membuat orang tersebut lebih mungkin untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan potensinya. Selanjutnya yaitu tips mengembangkan bakat dan minat. Di sini saya memberikan 3 tips mengembangkan bakat dan minat. Sebetulnya ada banyak sekali tips, tapi saya rangkum menjadi 3. Yang pertama, mencari hal yang disukai, hal yang ingin dilakukan setiap saat. Menemukan hal yang disukai bisa dibilang susah gampang. Ini dikarenakan setiap orang menyukai banyak hal dan dilakukan secara bersamaan. Maka dari itu cukup sulit untuk mengetahui hal apa saja yang disukai. Untuk mengetahuinya, sebaiknya temukan hal yang paling kamu sukai dan ingin dilakukan setiap saat. Melalui cara ini, kamu akan lebih mudah dan cepat mengenali bakat dan potensi diri yang kamu suka. Yang kedua, amati hobi. Mengamati hobi yang kamu sukai bisa membantu menemukan bakat minat yang ada pada diri. Hobi tidak hanya digunakan untuk menemukan bakat, tetapi banyak orang menggunakan hobi untuk mengisi waktu luang serta mengasah hobi tersebut secara mendalam. Contohnya, kamu memiliki hobi fotografi. Ternyata hobi tersebut merupakan bakat terpendam pada diri kamu sebagai seorang fotografer profesional. Selanjutnya yaitu mencari pengalaman atau mencoba hal baru. Cara mengetahui minat dan potensi diri selanjutnya yaitu mencari pengalaman yang banyak. Terkadang manusia tidak mengetahui apakah aktivitas yang dilakukan merupakan salah satu bakat yang dimiliki atau bukan. Seperti yang diketahui, jika aktivitas atau kegiatan sangat luas, sehingga apa yang disukai mungkin saja belum pernah dipikirkan atau dilakukan. Alasan inilah yang kemudian mengharuskan kamu untuk mencari pengalaman sebanyak-banyaknya. Tujuannya supaya kamu merasakan pengalaman baru dan juga hal yang cukup menyenangkan. Bisa saja pengalaman baru yang didapat tersebut merupakan bakat yang terpendam dalam diri kamu. Selanjutnya yaitu apakah duta harus memiliki bakat dan minat? Di sini kalian jawab sendiri. Saya akan memberikan manfaat mengetahui minat dan bakat. Ada banyak sekali manfaat mengetahui minat dan bakat. Di sini saya singkat saja menjadi 3. Yang pertama, membantu mengenali diri sendiri. Apabila Anda belajar mengamati atau mengenai minat dan bakat, hal tersebut akan membantu Anda untuk lebih tahu tentang diri Anda. Untuk mengenali diri sendiri butuh waktu yang tidak sebentar. Anda sering berkomunikasi dengan diri Anda
Namun di era yang lebih modern ini, Anda dapat melakukan konsultasi atau mengikuti kelas pelatihan untuk mengetahui minat dan bakat Anda. Yang kedua, lebih terarah untuk memilih karir. Saat Anda telah mengenal diri Anda akan lebih terarah untuk memilih jalan karir Anda. Dengan melakukan tes minat dan bakat yang terdiri dari beberapa asesmen psikologi, Anda dapat mengetahui beberapa jenis pekerjaan yang cocok dengan minat dan bakat yang Anda miliki. Yang ketiga, membantu mengembangkan karir Anda. Dengan mengetahui minat, bakat, dan mengenali diri sendiri, Anda juga menjadi tahu cara untuk mengembangkan karir Anda sesuai dengan passion dan bakat yang Anda miliki. Bekerja sesuai dengan minat dan bakat yang Anda miliki akan membuat Anda bekerja dengan senang dan memberi pengaruh positif. Hal ini akan mempengaruhi perkembangan karir Anda. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.